Salam jumpa lagi sahabat BWI. Kali ini kita akan menambah wawasan kita mengenai hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk menjalankan program preventive maintenance di pabrik ataupun fasilitas tempat usaha lainnya. Kalau kita bicara mengenai preventive maintenance, maka itu berarti bahwa kita membicarakan tentang sebuah kebiasaan, yakni kebiasaan yang baik untuk melakukan pemeliharaan mesin dan peralatan. Kebiasaan untuk melakukan pemeliharaan mesin itu seperti membangun kebiasaan untuk hidup sehat. Misalnya, Anda sedang membangun kebiasaan naik sepeda ke kantor yang memerlukan waktu selama 30 menit, dengan harapan bahwa kebiasaan itu akan mengkonsumsi kalori ekstra, sehingga bisa membuat tubuh menjadi lebih sehat dan mempunyai daya tahan tubuh yang lebih baik. Ketika Anda melakukan kebiasaan itu dengan konsisten, maka hal itu akan terus meningkatkan kemungkinan untuk membuat tubuhmu terus dalam kondisi terbaiknya. Demikian juga dengan preventive maintenance. Dengan melakukan kebiasaan pemeliharaan mesin dan peralatan dengan cara yang benar dan konsisten, kita akan meningkatkan kemungkinan di mana mesin dan peralatan berada dalam kondisi terbaiknya. Beberapa kondisi yang perlu dibangun agar preventive maintenance dapat dijalankan dengan baik dan konsisten adalah sebagai berikut. Teknisi yang ditugaskan untuk melaksanakan aktivitas preventive maintenance haruslah teknisi yang sudah terlatih menguasai keterampilan yang sesuai dengan aktivitas tugas yang akan dilakukannya. Teknisi yang ditugaskan untuk menjalankan aktivitas preventive maintenance harus mempunyai komitmen untuk menggunakan acuan kerja yang telah disusun dan disepakati, serta membuat laporan kerjanya secara detail segera setelah aktivitas selesai dilakukan. Laporan pelaksanaan kerja preventive maintenance harus dievaluasi oleh pimpinan bagian maintenance, untuk menganalisa temuan kondisi pemeriksaan, menentukan atau memperkirakan penyebab temuan yang berpotensi menjadi gangguan mesin, serta menentukan rencana tindakan selanjutnya. Mempunyai dan menggunakan sistem yang dapat membantu maintenance planner dan para teknisi pelaksana untuk mempersiapkan segala hal terkait pelaksanaan preventive maintenance, antara lain misalnya, untuk menerbitkan dan mengelola surat perintah kerja atau work order, untuk memonitor tanggal rencana pelaksanaan pemeliharaan mesin-mesin dan peralatan terdaftar, dan untuk memonitor persiapan sebelum pelaksanaan dan laporan sesudah pelaksanaan preventive maintenance mesin tertentu, berdasarkan tanggal rencana jadwal pelaksanaan pemeliharaannya. Di samping itu, perlu juga dipastikan bahwa pengguna mesin dan peralatannya, atau operator produksi, adalah merupakan personil yang sudah terlatih. Hal ini untuk memperkecil kemungkinan terjadinya gangguan mesin akibat dari adanya kesalahan prosedur operasional produksi. Banyak pabrik yang menyatakan bahwa mereka sudah menjalankan program preventive maintenance untuk mesin dan peralatan mereka, tetapi apakah pelaksanaan preventive maintenance tersebut sudah efektif? Hal itu penting untuk diperhatikan, karena pada prinsipnya, pelaksanaan preventive maintenance dinyatakan sudah efektif apabila sudah memenuhi 4 kriteria evaluasi, yaitu memenuhi kriteria pertimbangan dari sisi teknik, sisi ekonomi, sisi psikologi, dan sisi manajemen. Kriteria pertimbangan dari sisi engineering. Implementasi preventive maintenance harus dilaksanakan oleh teknisi yang tepat, dilakukan dengan teknik yang tepat, dan dengan frekuensi yang tepat. Seringkali dikeluhkan bahwa kegiatan preventive maintenance sudah dilaksanakan, tetapi kerusakan masih sering terjadi. Hal itu adalah sangat mungkin, karena bisa disebabkan karena pengamatan yang tidak cukup, karena kurang menyeluruh, frekuensi pengamatan yang intervalnya terlalu panjang, atau karena terlalu cepat mengambil kesimpulan pemeriksaannya. Akibatnya, hasil evaluasinya belum dapat mewakili kondisi yang sebenarnya. Perlu diingat bahwa tujuan dilakukannya kegiatan preventive maintenance adalah untuk mendeteksi dan memperbaiki potensi keausan kritis yang terjadi. Oleh sebab itu, analisa dan evaluasi yang teliti merupakan faktor yang penting di dalam menindaklanjuti hasil pelaksanaan preventive maintenance. Kriteria pertimbangan dari sisi kewajaran ekonomi.
Pelaksanaan preventive maintenance harus dilakukan dengan memenuhi pertimbangan kewajaran ekonomis. Salah satu ukuran kewajaran tersebut adalah dengan mempertimbangkan tujuan bisnis organisasi, yakni untuk menghindari terjadinya pemborosan biaya. Sebagai contoh ilustrasi, menghabiskan biaya 750 juta rupiah untuk mempertahankan aset senilai 500 juta rupiah. Dalam pertimbangan normalnya adalah merupakan pemborosan sumber daya, kecuali jika biaya sebesar itu digunakan untuk mengatasi isu-isu kritis terkait lingkungan, keselamatan kerja, ataupun keamanan. Dalam menggunakan kriteria pertimbangan dari sisi ekonomi ini, sebagian perusahaan sudah berhasil menyusun budget pengeluaran biaya untuk pemeliharaan dan perbaikan mesin dan peralatan produksinya, dan secara berkala mengontrol realisasinya, agar bisa tetap berada di dalam batas-batas ekonomis biaya pemeliharaan. Kriteria pertimbangan dari sisi psikologi. Orang-orang yang melaksanakan aktivitas preventive maintenance harus dijaga motivasinya untuk benar-benar melakukan tugasnya dengan benar. Tanpa motivasi yang cukup, para teknisi pelaksana tersebut bisa menjadi cepat bosan, karena jadwal tugas dan cara tindakannya akan berulang dan berputar terus. Mereka harus dilatih dan diingatkan terus untuk memperhatikan apa yang mereka lihat, menelusuri apa yang menjadi penyebabnya, serta memahami apa tujuan tindakan yang dilakukannya terkait dengan temuannya. Salah satu aktivitas rutin tugas preventive maintenance adalah melakukan inspeksi atau pemeriksaan mesin. Hal itu dapat dilakukan di saat mesin sedang beroperasi, maupun di saat mesin stop. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi bagian mesin atau peralatan yang berpotensi menimbulkan kerusakan yang lebih parah dan mengganggu proses normal operasional mesin. Kalau ditemukan bagian yang bermasalah, diharapkan agar bagian tersebut bisa diganti atau diperbaiki sebelum menimbulkan kegagalan operasional. Selain dari inspeksi, tindakan pencegahan kerusakan yang rutin dikerjakan oleh para teknisi preventive maintenance adalah apa yang disebut sebagai TLC. TLC adalah singkatan dari tightening atau mengencangkan, lubricating atau melumasi, dan cleaning atau membersihkan. Mengapa tindakan itu perlu? Salah satu alasannya adalah bahwa baut yang kencang akan mencegah terjadinya getaran. Karena getaran yang berkembang menjadi sulit dikontrol, pada akhirnya bisa mempercepat kondisi mesin menuju ketidakstabilan, yang kemudian bisa menimbulkan kerusakan permanen. Tindakan mengencangkan baut bisa membantu memperlambat, menunda, atau bahkan menghilangkan kemungkinan terjadinya ketidakstabilan. Penjelasan ini sedikit memberi gambaran bahwa aktivitas di dalam preventive maintenance bukanlah sebuah bidang pekerjaan yang mengutamakan improvisasi. Jadi, para teknisi pelaksana harus terus-menerus diingatkan dan diyakinkan untuk melakukan tugasnya dengan cara yang benar, dan sesuai dengan acuan prosedur tindakan yang telah disusun dan disepakati. Kriteria pertimbangan dari sisi manajemen. Preventive maintenance harus dibangun melalui sistem dan prosedur yang mengendalikan seluruh aktivitas persiapan, pelaksanaan, analisa dan evaluasi, serta pelaporan pertanggungjawabannya. Data dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan preventive maintenance harus dilaporkan kepada manajer pabrik atau direktur operasi, yang mewakili pihak manajemen untuk proses pengambilan keputusan strategis selanjutnya. Demikian pembahasan kita kali ini mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan untuk menciptakan pelaksanaan preventive maintenance yang efektif. Selamat mempraktekkannya dan sampai jumpa lagi di wawasan dan inspirasi berikutnya. BWI, Brightwork International.